di video kali ini saya akan mencoba mereview artikel ilmiah di bidang manajemen keuangan. Nah, seperti apa artikelnya? Berikut adalah tampilannya. Yang Anda saksikan ini adalah sebuah artikel yang berjudul Pengaruh Structure Corporate Governance terhadap Initial Public Offering atau IPO Underpricing di Indonesia. Nah, dari judulnya saja kita paham bahwa apa yang ada di judul ini adalah variabel-variabel yang terdapat dalam manajemen keuangan. Jadi ini istilah-istilah yang mungkin sering Anda temui ketika mengambil mata kuliah yang berhubungan dengan manajemen keuangan. Seperti misalnya ada structure corporate governance, ada initial public offering atau IPO. Nah, ini kan istilah-istilah yang seringkali Anda temui di bidang manajemen keuangan. Nah, oleh karena itu, artikel ini dapat kita kategorikan sebagai riset di bidang manajemen keuangan yang nantinya bisa digunakan sebagai referensi ketika Anda sebagai mahasiswa yang mengambil konsentrasi di bidang manajemen keuangan dan akan menempuh skripsi. Nah, dari judul ini kita juga paham variabel-variabel apa yang nantinya akan diteliti lebih lanjut untuk diketahui hubungan antar variabelnya, pengaruhnya seperti apa, apakah nantinya signifikan atau berpengaruh positif atau berpengaruh negatif. Nah, ada dua variabel utama yang ditampilkan di sini. Yang pertama yaitu structure corporate governance, yang kedua initial public offering atau IPO underpricing dengan setting studi di mana? Di Indonesia. Nah, pengaruh structure corporate governance atau SIGI terhadap IPO. Nah, ini berarti variabel independennya yang mana? Variabel independennya adalah yang mempengaruhi. Dalam hal ini adalah structure corporate governance yang akan diukur pengaruhnya terhadap variabel dependen, yaitu initial public offering atau IPO underpricing. Kemudian sama seperti artikel lainnya, ketika kita berbicara artikel ilmiah ya, tentunya di situ akan ada halaman pertama yang memuat mengenai ringkasan yang disebut sebagai abstrak. Nah, abstrak ini akan mempermudah kita ketika kita ingin mengetahui gambaran umum sebuah artikel itu seperti apa. Mulai dari tujuan artikel itu nantinya untuk apa, kemudian metodologi penelitiannya bagaimana, cara mereka untuk mengumpulkan data, kemudian setting studinya di mana, berapa data yang diperoleh, kemudian bagaimana hasil keterkaitan antar variabelnya dan apa yang bisa disimpulkan dari situ. Nah, di bagian abstrak ini biasanya kalau di artikel-artikel Indonesia akan ada dua bagian. Pertama yang berbahasa Indonesia dan yang kedua ada juga yang berbahasa Inggris. Tapi itu tergantung format dari masing-masing penerbit artikel tersebut. Nah, kemudian kita akan memasuki bagian pendahuluan. Nah, kalau kita bicara bagian pendahuluan, ini berarti kan istilahnya itu alasan ya, atau motivasi yang mendasari studi ini kenapa sih kok pada akhirnya dilakukan dengan topik atau tema seperti ini. Sebagai contoh, ketika artikel ini ingin mengukur pengaruh SIGI atau corporate governance terhadap IPO underpricing tadi, maka yang dibahas tentunya tidak jauh-jauh dari kedua variabel tersebut. Kita lihat di paragraf pertama. Ini di sini ada alasan kenapa IPO itu penting untuk diteliti. IPO underpricing itu adalah variabel yang akan dipengaruhi, berarti yang akan menjadi fokus utama pembahasan dalam artikel ini. Nah, kenapa sih IPO itu penting untuk diteliti? Nah, di sini ada pembahasannya di awal paragraf. Untuk meningkatkan kemakmuran perusahaan, ada dua alternatif pembiayaan yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Pembiayaan tersebut bisa berasal dari dalam perusahaan atau internal financing dan atau dari luar perusahaan atau external financing. Nah, posisi IPO ini di mana? Dia merupakan salah satu alternatif pendanaan atau pembiayaan dari luar perusahaan dengan cara apa? Menerbitkan saham perdana. Makanya ini masuk bagian dari external financing atau pembiayaan dari pihak luar perusahaan. Nah, di sini juga dijelaskan apa sih IPO itu. Oh, IPO itu merupakan salah satu alternatif pembiayaan dari luar perusahaan yang dapat digunakan oleh perusahaan, yaitu dengan melakukan penerbitan saham baru untuk dijual di pasar perdana sebelum diperdagangkan di pasar sekunder atau bursa efek. Nah, dari kalimat-kalimat ini saja kita sudah bisa paham kan apa yang dimaksud dengan IPO itu seperti apa, atau initial public offering, penerbitan saham perdana. Nah, kemudian di sini juga akan membahas mengenai fenomena gap. Nah, jadi
situasi lapangannya itu seperti apa sih ketika kita sedang membicarakan variabel IPO atau initial ini public offering tadi. Nah, kemudian permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan dari kegiatan IPO adalah apa sih? Oh, ternyata ada fenomena underpricing. Nah, yang menunjukkan apa? Sebenarnya harga saham pada waktu penawaran perdana itu lebih rendah dibandingkan pada saat diperdagangkan di pasar sekunder. Nah, terus kenapa kok underpricing ini sebuah fenomena yang menarik atau penting untuk diteliti? Karena kondisi underpricing akan merugikan perusahaan yang go public. Kenapa? Ketika dana yang diperoleh itu tidak maksimum, sebaliknya jika terjadi overpricing akan merugikan investor. Karena apa? Investor tidak bisa menerima initial return atau return awal yang maksimum. Nah, ini yang menjadi alasan kenapa kok IPO dalam kondisi underpricing penting untuk diteliti. Nah, selanjutnya bagaimana fenomena underpricing ini ketika dibandingkan di banyak negara? Ternyata yang namanya fenomena underpricing itu terjadi hampir di semua negara di dunia, termasuk di Indonesia. Nah, kenapa kok kita menyinggung masalah di Indonesia? Karena tadi balik ke judul. Ketika kita mengingat judul dari artikel ini adalah setting studinya itu berada di Indonesia. Nah, kemudian dijelaskan juga kenapa kok diteliti Indonesia. Meskipun tingkat underpricing itu berbeda antara satu negara dengan negara lainnya, faktor-faktor yang mempengaruhi underpricing telah banyak diteliti, namun temuan penelitian masih beragam. Nah, ada juga yang mengungkapkan bahwa underpricing itu disebabkan oleh adanya asimetri informasi yang dapat terjadi antara emiten dan underwriter maupun antar investor. Nah, di sini kan contoh studi terdahulu yang dilakukan oleh Ritter dan Welch itu yang mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi IPO underpricing itu adalah salah satunya karena asimetri informasi. Nah, di sini kita sudah bisa paham nih kenapa kok IPO underpricing itu penting diteliti dalam konteks negara di Indonesia. Kenapa? Sini jawabannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi IPO underpricing itu sudah banyak diteliti, tapi temuan penelitiannya masih beragam. Artinya apa? Masih terdapat kesempatan untuk melakukan penelitian atau pengujian lebih lanjut terkait dengan variabel atau fenomena ini. Nah, selanjutnya di sini juga dibahas alasan kenapa SIGI atau Corporate Governance itu berperan sebagai independen variabel yang diteliti. Nah, penjelasannya seperti apa? Kurang lebihnya seperti ini. Corporate Governance yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka investasikan. Nah, di sini terdapat penjelasan apa sih yang dimaksud dengan SIGI itu. Nah, kemudian setelah itu apa yang disampaikan? SIGI merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang diharapkan dapat memberikan dan meningkatkan nilai perusahaan kepada para pemegang saham. Nah, kemudian penelitian ini pada akhirnya tujuannya apa sih? Untuk mengkaji apakah corporate governance pada saat perusahaan melakukan initial public offering itu mempengaruhi tingkat underpricing saham perusahaan yang go public dengan menggunakan periode tahun 2002 sampai 2012. Nah, di sini berarti disampaikan juga kenapa kok studi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh SIGI terhadap IPO underpricing dengan batasan waktu di saham perusahaan yang go public pada periode 2002 sampai 2012. Nah, kemudian apalagi yang disampaikan di sini perumusan masalah. Oke, kalau tadi di bagian pendahuluan itu memuat latar belakang yang mendasari studi ini kok penting diteliti. Kenapa? Nah, tadi di awal kan dijelaskan nih, IPO underpricing itu apa sih? Kenapa dia penting untuk diteliti dalam konteks negara di Indonesia? Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhinya apa saja sih selama ini? Dan salah satunya yang ditonjolkan adalah dari faktor SIGI atau corporate governance-nya. Nah, berarti kan SIGI ini penting diukur pengaruhnya terhadap IPO. Nah, kemudian ditutup dengan penjelasan pada akhirnya studi ini bertujuan untuk apa? Nah, di situ disampaikan. Nah, setelah itu kita masuk ke perumusan masalah. Jadi kalau kita bicara skripsi secara umum kan tujuannya adalah untuk memberikan solusi dari permasalahan yang ada dalam bidang ilmu tertentu kan. Nah, dalam hal ini kalau bidangnya adalah di manajemen keuangan, maka topik-topik yang diangkat tentunya juga seputar manajemen keuangan. Nah, dalam hal ini kalau kita
mengacu pada artikel ini adalah fenomena IPO underpricing di Indonesia yang dipengaruhi oleh struktur corporate governance. Nah, kemudian di sini dijelaskan permasalahannya apa sih yang ada di penelitian ini. Tadi kan sudah ada tujuan ya, sekarang kita membahas mengenai masalah. Masalah dalam penelitian ini adalah apakah struktur corporate governance, yaitu jumlah anggota Dewan Komisaris, tingkat independensi Dewan Komisaris, komite audit, dan kualitas auditor berpengaruh terhadap tingkat underpricing saham perdana di Bursa Efek Indonesia. Nah, dari segi ini ternyata dia terbagi menjadi beberapa dimensi yang nantinya akan diukur pengaruhnya terhadap IPO underpricing. Apa saja dimensi atau unsur-unsur atau komponen-komponen utama dari SIGI? Pertama yang disampaikan di sini adalah jumlah anggota Dewan Komisaris. Yang kedua, tingkat independensi Dewan Komisaris. Yang ketiga, komite audit, dan yang keempat, kualitas auditor. Nah, masing-masing dimensi dari SIGI ini nantinya diukur pengaruhnya terhadap IPO underpricing pada saham perdana di Bursa Efek Indonesia. Nah, selanjutnya disampaikan juga mengenai penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis. Jadi sama seperti di studi atau artikel ilmiah di bidang manajemen pemasaran maupun SDM. Kalau di pemasaran itu juga ada yang namanya studi terdahulu dan pengembangan hipotesis. Demikian halnya untuk di bidang manajemen SDM. Jadi penelitian terdahulu ini kenapa sih kok harus diungkapkan di sini? Karena itu menjadi dasar atau landasan Anda untuk merumuskan dugaan sementara atau prediksi Anda melalui hipotesis yang dikembangkan. Nah, apa saja sih hipotesis atau dugaan sementaranya yang dirumuskan melalui penelitian ini? Yang pertama yaitu terkait dengan jumlah anggota Dewan Komisaris. Loh, kok tahu-tahu ada istilah jumlah anggota Dewan Komisaris? Nah, ingat tadi di awal bagian perumusan masalah. Di situ tersampaikan jumlah anggota Dewan Komisaris itu salah satu komponen atau dimensi dari structure corporate governance. Jadi Anda jangan bingung, kok tahu-tahu ada variabel jumlah anggota Dewan Komisaris yang diukur pengaruhnya terhadap IPO underpricing. Kok tadi yang dibahas SIGI di judul, kok tahu-tahu ini yang diukur adalah pengaruh jumlah anggota Dewan Komisaris. Nah, karena jumlah anggota Dewan Komisaris itu merupakan salah satu komponen atau dimensi atau unsur-unsur yang mendasari corporate governance. Nah, penjelasannya seperti apa sih? Nah, kurang lebihnya seperti ini. Semakin besar jumlah board, maka akan memiliki masalah koordinasi dan komunikasi yang lebih besar yang tercermin pada tingginya tingkat underpricing. Nah, jadi di sini dijelaskan kenapa sih kok Anda selaku peneliti itu menduga ada pengaruh positif jumlah anggota Dewan Komisaris terhadap fenomena underpricing. Berarti kan semakin besar jumlah anggota Dewan Komisaris, maka semakin tinggi pula kemungkinan terjadinya IPO underpricing. Makanya di sini hipotesis yang dirumuskan adalah ada pengaruh positif jumlah anggota Dewan Komisaris terhadap underpricing. Nah, kemudian apalagi komponen berikutnya yaitu ada yang namanya variabel independensi Dewan Komisaris. Nah, penjelasannya seperti apa sih? Kurang lebih seperti ini. Dengan adanya independensi Dewan Komisaris, perusahaan memiliki kualitas monitoring yang baik sehingga pelaporan keuangan perusahaan akan bebas dari tindakan kecurangan. Maka tingkat resiko yang ditanggung investor akan semakin kecil sehingga diharapkan tingkat underpricing dapat semakin kecil pula. Nah, ini yang mendatar belakangi munculnya hipotesis yang berikutnya yaitu ada pengaruh negatif independensi Dewan Komisaris terhadap IPO underpricing. Nah, beda kan dengan tadi yang disampaikan di H1. Kalau H1 itu pengaruhnya kan positif. Jadi semakin besar jumlah anggota Dewan Komisaris, maka akan semakin besar pula kemungkinan terjadinya IPO underpricing. Makanya pengaruhnya itu positif. Sebaliknya untuk H2 ini pengaruhnya negatif. Nah, penjelasannya seperti tadi, dengan adanya independensi Dewan Komisaris, perusahaan itu punya kualitas monitoring yang baik sehingga pelaporan keuangan perusahaan akan bebas dari tindakan kecurangan, maka resiko yang ditanggung investor akan makin kecil sehingga harapannya underpricing semakin kecil pula. Artinya independensi Dewan Komisaris itu meningkat tingkatan independensinya, maka kemungkinan terjadinya IPO underpricing menurun. Nah, jadi yang satu meningkat, yang satu menurun, maka disebut pengaruhnya negatif.
Kemudian kita masuk ke hipotesis atau dugaan berikutnya. Nah, ada yang namanya istilah komite audit. Ini salah satu komponen penting dari struktur corporate governance. Nah, di sini juga nantinya dijelaskan lebih detail. Kenapa sih kok komite audit itu pengaruhnya negatif terhadap underpricing? Nah, kemudian untuk yang kualitas auditor juga sama nanti penjelasannya. Kenapa sih kok reputasi auditor itu pengaruhnya negatif terhadap underpricing? Sama halnya untuk yang reputasi underwriter. Nah, ada juga istilahnya ROA, ukuran perusahaan, financial leverage. Nah, kemudian ada juga ROE, return on equity. Nah, ini semua bagian atau komponen atau dimensi dari corporate governance. Jadi, Anda jangan bingung ketika yang dibahas adalah nama variabel-variabel seperti ini yang kok berbeda dengan apa yang ditampilkan di bagian judul. Karena tadi judulnya structure corporate governance. Nah, kalau ini ada financial leverage, ada return on equity, ada ukuran perusahaan, ada ROA, return on asset, kualitas auditor, dan sebagainya. Ini adalah dimensi atau komponen-komponen utama dari structure corporate governance. Nah, penjelasannya seperti apa? Ini tersampaikan di masing-masing hipotesis yang dikembangkan berdasarkan studi-studi yang sudah ada sebelumnya. Kemudian masuk ke tinjauan pustaka. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai judul ya, judul kita sudah paham, kita sudah tahu ada yang namanya ringkasan berupa abstrak. Kita juga sudah ketemu dengan yang namanya pendahuluan yang menjadi latar belakang pentingnya studi ini. Kemudian kita sudah membahas mengenai pengembangan hipotesis berdasarkan studi-studi yang sudah ada sebelumnya. Nah, berikutnya di sini akan disampaikan mengenai teori-teori atau definisi dari masing-masing variabel yang dikonsepkan dalam studi ini. Itu masuknya ke bagian tinjauan pustaka. Fungsinya apa? Untuk penjelasan secara detail untuk masing-masing variabel yang diteliti. Nah, mulai dari penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO). Ini apa sih definisinya tersampaikan di sini. Kemudian ada juga tingkat underpricing. Apa sih yang dimaksud dengan underpricing dalam konteks IPO? Kemudian ada juga pembahasan mengenai structure corporate governance. Apa sih yang dimaksud dengan SIGI ini? Nah, selesai pembahasan ini, kemudian masuk ke tadi dimensi-dimensi dari SIGI atau komponennya SIGI itu apa saja. Ada komisaris independen ya. Tadi yang termuat dalam hipotesis H1 dan seterusnya tadi, jumlah anggota dewan komisaris dan seterusnya. Nah, ini teori-teori ini biasanya termuat di bab 2 kalau deskripsi. Kalau di bagian pendahuluan, kemudian tujuan, perumusan masalah, tadi itu masuk ke bab 1 skripsi ada nantinya. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi underpricing apa dijelaskan di sini. Pokoknya ini penjelasan-penjelasan teoritis yang berkaitan langsung dengan variabel-variabel yang diteliti dalam studi Anda nantinya. Nah, kemudian masuk lagi ke pembahasan metode penelitian. Nah, biasanya ini kan kalau deskripsi masuk ke bab 3, bab 1 sudah ada pendahuluan dan teman-temannya. Bab 2 sudah ada tinjauan pustaka, pengembangan hipotesis, dan studi terdahulu. Maka di bab 3 skripsi kita akan ketemu metode penelitian. Kita menggunakan alat apa sih untuk memecahkan masalah yang kita rumuskan tadi. Nah, ada yang namanya jenis penelitian. Nah, jenis penelitiannya apa? Correlational study, yaitu studi yang mencoba untuk melihat pengaruh satu atau beberapa variabel independen terhadap satu atau beberapa variabel dependen mengacu pada sekarang. Nah, kemudian kapan nih studi ini akan dilakukan? 1 Januari 2002 sampai 31 Desember 2012. Nah, ini merupakan pembatasan yang diambil dalam studi ini ya, supaya apa? Datanya itu tidak terlalu banyak. Maka si peneliti ini menggunakan cross sectional study atau yang dibatasi pada rentang waktu tertentu. Nah, dalam hal ini adalah untuk saham-saham yang diterbitkan pada tanggal 1 Januari 2002 sampai 31 Desember 2012. Selanjutnya kita akan ketemu dengan yang namanya populasi dan sampel. Nah, ini yang menjadi ciri khas dari penelitian di bidang manajemen keuangan adalah terkait dengan populasi dan sampel yang diteliti. Kalau kita bicara dalam konteks manajemen pemasaran maupun SDM, itu kan data biasanya diperoleh dengan cara kita menyebarkan kuesioner. Jadi data primer yang
diambil dari orang yang kita ukur responnya melalui beberapa indikator pernyataan. Nah, bagaimana kalau kita bawa ke dalam konteks manajemen keuangan? Apakah bisa seperti itu? Bisa, tapi jarang sekali saya temui yang menggunakan format kuesioner untuk mengumpulkan datanya. Yang umumnya digunakan itu adalah dengan mengambil data dari Bursa Efek Indonesia atau BII. Nah, dalam hal ini adalah kalau kita bawa kembali ke konteks penelitian ini, populasi yang digunakan apa? Seluruh perusahaan yang melakukan initial public offering atau penerbitan saham perdana di Bursa Efek Indonesia atau BII selama periode 2002 sampai 2012. Sebanyak berapa? 186 perusahaan yang ditelusuri dari IDX Factbook. Nah, di sini sudah dijelaskan ya batasan untuk populasinya seperti apa dan sampelnya yang diambil berapa. Jadi tidak semua perusahaan itu yang ada di Bursa Efek Indonesia yang melakukan IPO, tapi hanya dibatasi pada sampel tertentu, yaitu 185 perusahaan yang ditelusuri dari IDX Factbook selama periode 2002 sampai 2012. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan mengenai teknik pengambilan sampel. Karena teknik yang digunakan adalah purposive sampling, artinya apa? Sampling yang diperoleh itu harus memenuhi kriteria sampel tertentu. Maka di sini dijelaskan sampel-sampelnya harus memenuhi kriteria yang seperti apa sih? Oh, ternyata yang pertama, sampel merupakan perusahaan yang melakukan IPO dan listing di BII selama periode 1 Januari 2002 sampai 31 Desember 2012. Ini batasannya. Kemudian apalagi kriterianya? Perusahaan tersebut harus memiliki laporan keuangan yang mencantumkan data-data variabel reputasi underwriter, reputasi auditor, ukuran perusahaan, dan seterusnya. Kenapa kok harus mencantumkan variabel-variabel ini? Karena kita ingat tadi di bagian perumusan masalah, di bagian pengembangan hipotesis, di situ disebutkan variabel-variabel ini yang akan kita ukur pengaruhnya terhadap IPO underpricing. Maka di data perusahaan yang mencantumkan laporan keuangan tersebut harus mencantumkan variabel-variabel seperti ini. Kemudian kriteria berikutnya ada saham perusahaan tersebut yang mengalami underpricing pada saat penawaran umum perdana atau IPO dari syarat-syarat di atas. Nah, maka setelah ditelusuri ternyata diperoleh sebesar 185 perusahaan yang memenuhi kriteria. Tapi ternyata setelah diseleksi lebih lanjut di sini perusahaan yang harga saham perdananya tidak mengalami underpricing itu ada sekitar 34. Berarti ini mengurangi angka 185 tadi yang berdasarkan seleksi pemilihan sampelnya sebenarnya sudah memenuhi di tahap awal, tapi ternyata ada kriteria seleksi atau screening yang lebih lanjut. Kemudian setelah itu juga dilihat apakah perusahaan yang bersangkutan tadi itu mengalami underpricing. Oh iya, berarti aman ya. Ada sekitar 151 perusahaan yang bisa dijadikan sampel. Tapi dilihat lagi datanya itu lengkap atau enggak. Dalam artian apa? Dia memuat variabel-variabel ini atau enggak. Apakah di situ nanti ada variabel reputasi underwriter, reputasi auditor, ukuran perusahaan dan sebagainya ini. Kalau ada 1-2 yang tidak lengkap, maka itu harus di-delete. Nah, kebetulan ini ada 1 yang tidak lengkap, berarti mengurangi dari angka 151 tadi. Kemudian apakah perusahaan itu juga memiliki data outlier, ada 19. Nah, maka diperoleh sampel akhir yang bisa kita gunakan atau kita olah lebih lanjut ada sekitar 131. Nah, ini termasuk salah satu seleksi pemilihan sampel yang relatif ketat ya, karena dia harus memenuhi beberapa persyaratan. Dari semula 185 setelah disaring maka diperoleh 131 perusahaan yang bisa diolah lebih lanjut. Nah, kemudian ada juga yang namanya definisi operasional dan pengukuran variabel. Ini fungsinya kurang lebih sama ketika kita bicara dalam konteks manajemen pemasaran dan keuangan. Jadi apa sih yang dimaksud variabel-variabel yang kita teliti ini ketika dioperasionalkan dalam studi yang bersangkutan. Jadi, contoh untuk underpricing, apa yang dimaksud dengan underpricing dalam studi ini? Underpricing yaitu selisih positif antara harga penutupan saham di pasar sekunder dengan harga saham pada penawaran perdana. Nah, selisih harga ini disebut sebagai initial return atau IR. Nah, kemudian dijelaskan juga untuk menghitungnya ada rumusnya enggak? Ada, seperti ini, IR sama dengan dan seterusnya. Ini
nantinya akan dihitung lebih lanjut. Nah, kemudian untuk jumlah anggota Dewan Komisaris dilihatnya dari mana? Diukur berdasarkan banyaknya jumlah anggota Dewan Komisaris dalam perusahaan pada saat perusahaan melakukan IPO. Nah, ini salah satu contoh yang dimaksud dengan definisi operasional dalam penelitian. Jadi harus jelas maksud dari variabel-variabel yang Anda teliti itu seperti apa dan bagaimana mengukurnya. Nah, hal yang sama juga berlaku untuk variabel-variabel yang lain yang Anda teliti dalam studi ini. Jadi semua variabel yang Anda konsepkan itu harus jelas pengukurannya. Nah, ini kalau di manajemen pemasaran maupun SDM biasanya karena menggunakan kuesioner ya, pengukurannya menggunakan indikator-indikator pernyataan yang berhubungan dengan variabel tersebut. Oke, ini selanjutnya kita akan membahas mengenai metode analisis. Nah, alat analisis apa yang digunakan dalam penelitian ini? Oh, ternyata studi ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Rumusnya seperti apa? Anda sampaikan. Nah, kemudian berikutnya untuk pengujian hipotesis menggunakan UJF dan UJT, program SPSS versi 16. Nah, ini karena artikel ini kan terbitan tahun 2015 ya. Kalau sekarang yang 2001 ada versi terbaru SPSS 21. Nanti bisa Anda gunakan. Kemudian untuk analisis data dan pembahasan ini berdasarkan apa yang sudah Anda peroleh di lapangan tadi, yang sudah Anda olah, kemudian Anda coba untuk menganalisa datanya itu seperti apa dan pembahasannya seperti apa. Pertama Anda jelaskan dulu nih, deskripsi objek penelitiannya. Jumlah perusahaan yang melakukan listing di PT Bursa Efek Indonesia selama periode tertentu itu tadi ada 185, namun yang mengalami underpricing dan memenuhi syarat sampel hanya 131 perusahaan. Nah, dari 185 tadi sudah tersaring menjadi 131. Nah, berdasarkan data dari 131 sampel ini selama periode itu diperoleh deskripsi data sebagai berikut. Nah, ini tercantum di tabel 2 statistik deskriptif untuk variabel penelitian yang memenuhi kriteria underpricing yang mana, kemudian perhitungan terkait dengan jumlah dewan komisarisnya berapa rata-ratanya kita hitung. Untuk N atau dari jumlah sampel tadi kan semuanya total 131. Nah, nilai minimumnya berapa, nilai maksimumnya berapa, minnya berapa, standar deviasinya berapa. Nah, ini biasanya output statistik deskriptif yang seringkali digunakan di bidang manajemen keuangan. Nah, ini sedikit berbeda dengan apa yang ada di bidang manajemen pemasaran atau SDM. Nah, penjelasannya seperti ini. Selama periode 2002 sampai 2012, tingkat underpricing yang terjadi pada perusahaan di Bursa Efek Indonesia memiliki rata-rata sebesar 30,44. Nah, ini min atau nilai rata-ratanya ketika kita lihat untuk jumlah sampel 131, nilai minimumnya sekian, nilai maksimumnya sekian. Kemudian kita cari rata-ratanya adalah 30,437. Nah, kemudian hal ini menunjukkan apa? Bahwa perusahaan yang melakukan estimasi harga saham perdana yang terlalu rendah atau yang mengalami fenomena underpricing tadi untuk IPO-nya mencapai 30,44% dibandingkan harga yang dijual pada pasar sekunder. Nah, terus bagaimana dengan jumlah anggota Dewan Komisarisnya? Dalam studi ini ternyata memiliki rata-rata sebesar 3,92. Artinya apa? Hal ini berarti dari 131 perusahaan yang menjadi sampel tadi, rata-rata dia punya 3,92 anggota Dewan Komisaris, atau sederhananya adalah sebanyak 4 anggota Dewan Komisaris. Nah, ini penjelasannya kurang lebih seperti ini. Kemudian hal yang sama juga berlaku untuk variabel-variabel yang lain. Dijelaskan satu persatu secara detail dan terperinci seperti yang saya contohkan barusan. Kemudian ada juga analisis data. Nah, dengan menggunakan alat analisis model persamaan regresi linear berganda. Nah, sini disampaikan juga berdasarkan hasil pengolahan data dengan program SPSS for Windows versi 16, hasilnya seperti ini untuk perhitungan regresi linear bergandanya. Di sini bisa tertampil untuk koefisien regresinya, T hitung, signifikansi T, standard error of estimate. Nah, ini semua komponen-komponen ini masuk ke dalam rumus regresi. Jadi ketika Anda menggunakan software SPSS for Windows tadi, maka angka-angka ini sifatnya akan given. Dia akan keluar secara otomatis ketika Anda sudah menganalisis data dengan menggunakan software tersebut. Nah, kemudian di sini juga ada yang namanya T hitung yang seringkali
bisa digunakan untuk mengetahui hipotesis itu didukung atau ditolak. Nah, nanti dilihatnya dari sini nilai T hitungnya. Juga signifikansi T-nya ini juga dipertimbangkan dari koefisien regresi, T hitung dan signifikansi. Kemudian kita juga bisa melihat dari konstantanya. Ini juga salah satu output dari pengujian di regresi pada software SPSS. Adjusted R-square-nya juga pengaruh dari keseluruhan independent variable ke dependent variable-nya itu ternyata diperoleh nilai sebesar 0,144. Berarti kan ini relatif kecil ya, karena apa? Kurang atau terlalu jauh dari angka 100%. Nah, kemudian untuk dari tabel ini, maka tabel 3 hasil perhitungan regresi linear berganda ini, maka kita bisa membuat model persamaan regresi sebagai berikut. Untuk mengetahui underpassing ini dengan cara menghitung 60,144. 60,144-nya dari mana? Dari konstanta. Nah, ini kan rumusnya ini dimasukkan. Kemudian ada 1,308. Nah, 1,308 ini angkanya dari koefisien regresinya ini. Nah, untuk yang jumlah dewan komisaris. Nah, board size, makanya dia disebut sebagai B size. Ini kan untuk mengkodekan jumlah dewan komisaris. Nah, nilai konstantanya itu sebesar 1,308 berasal dari output hasil pengujian regresi linear berganda yang ada di sini. Nah, kemudian sama halnya ketika untuk yang variabel-variabel yang lain. Nah, ada ini nantinya untuk tanda minus sama plusnya ini Anda lihat dari nilai koefisien regresinya. Kalau minus berarti kan dia sifatnya itu mengurangi, tapi kalau plus seperti yang independensi dewan komisaris ini 12,147, maka dia sifatnya akan menambah, maka nilainya positif untuk yang board independensi ini atau independensi dewan komisaris. Dewan komisaris itu board itu tadi loh. B size itu sama dengan jumlah dewan komisaris atau board size. Board itu kan dewan komisarisnya, size itu ukuran atau jumlahnya, makanya disebut dengan B size. B indep ini adalah board independency. Nah, ini artinya adalah independensi, tingkat independensi dari dewan komisaris. Nilainya berapa? 12,147. Kalau yang board size minus 1,308, makanya dia untuk yang B size ini mengurangi, tapi kalau board independency ini menambah. Nah, demikian halnya untuk yang variabel-variabel yang lain. Nah, kemudian dari persamaan regresi ini, maka kita bisa menguraikan sebagai berikut. Untuk pengujian variabel jumlah anggota Dewan Komisaris, angka koefisien jumlah anggota Dewan Komisaris menunjukkan 1,308. Yang mana nih? Nah, yang tadi 1,308. Ini di sini juga ada kan koefisien regresi. Ingat, ini dapatnya dari mana, Pak? Jangan bingung. Ini nanti bisa kamu ambil secara otomatis dari output SPSS-nya ketika Anda melakukan pengujian regresi linear berganda. Nah, kemudian untuk angka koefisien jumlah anggota Dewan Komisaris menunjukkan minus 1,308. Tingkat signifikansinya sebesar 0,369. Nilai ini lebih besar dari taraf signifikansi 5%. Nah, oleh karena itu H1 tidak terdukung. Nah, 0,369 ini yang mana? Nah, di sini dari nilai signifikansi uji T-nya. Nanti untuk yang variabel-variabel yang lain juga Anda lihat dari nilai signifikansinya dan Anda bandingkan dengan 5% untuk mengetahui apakah dia terbukti berpengaruh signifikan atau tidak. Nah, sama halnya untuk penjelasan variabel-variabel yang lain. Berdasarkan apa? Berdasarkan persamaan regresi yang sudah Anda modelkan tadi. Di angkanya tinggal Anda masukkan saja, kemudian Anda lihat dari nilai signifikansi T-nya atau T hitungnya juga bisa untuk mengetahui apakah hipotesis itu terbukti atau tidak. Nah, setelah itu, kalau Anda sudah membahas mengenai pengaruh variabel-variabel yang dikonsepkan dari masing-masing komponen corporate governance tadi terhadap IPO, maka masuk ke pembahasan. Nah, kalau tadi kan penjelasan secara statistik ya, sekarang pembahasan itu memuat penjelasan secara teoritisnya itu seperti apa. Nah, untuk bagian pembahasan dia berisi penjelasan atau argumen kita terkait dengan hasil penelitian, kenapa kok A berpengaruh terhadap B dan kenapa kok C tidak berpengaruh terhadap B. Nah, misalkan untuk yang
Hipotesis pertama, jumlah anggota Dewan Komisaris atau board size tadi berpengaruh terhadap IPO underpricing. Penjelasannya seperti apa? Hasil penelitian ini menunjukkan jumlah anggota Dewan Komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap underpricing saham. Nah, ini tidak berpengaruh signifikan. Nah, ini Anda jelaskan. Lah, kenapa kok tidak berpengaruh signifikan? Padahal tadi di teorinya kan hipotesis yang diturunkan itu pengaruhnya signifikan, kok hasilnya tidak. Nah, ini Anda jelaskan di sini secara mendetail. Semakin banyak jumlah anggota Dewan Komisaris akan mengurangi tingkat underpricing saham. Semakin banyak jumlah anggota Dewan Komisaris dimungkinkan terjadinya masalah komunikasi dan koordinasi sehingga berpengaruh pada tingkat underpricing. Nah, artinya apa? Semakin banyak jumlah Dewan Komisaris, maka makin kecil initial return. Banyaknya jumlah Dewan Komisaris dinilai tidak efektif oleh pasar. Nah, oleh karena itu, semakin banyak jumlah Dewan Komisaris, maka semakin rendah initial return-nya. Penjelasan hipotesis-hipotesis yang lain seperti apa? Nah, nantinya Anda bisa baca lebih lanjut dari artikel ini. Ini saya contohkan yang hipotesis satu saja yang tidak didukung. Nah, kemudian apalagi setelah semuanya dibahas, tentunya Anda akan masuk ke dalam kesimpulan. Nah, dari hasil pengujian yang dilakukan terhadap 131 perusahaan yang melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia tahun 2002 sampai 2012. Nah, tadi alasannya kenapa kok di Indonesia sudah jelas. Kenapa kok periode yang diambil 2002 sampai 2012? Kenapa kok yang diperoleh 131? Itu sudah terjelaskan di awal. Makanya di sini kita tinggal menarik kesimpulan saja. Nah, untuk yang satu, pengaruh structure corporate governance terhadap IPO underpricing menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Artinya apa? Pasar tidak terlalu memperhatikan structure corporate governance pada saat IPO. Nah, kemudian untuk variabel-variabel yang lain juga dijelaskan kenapa kok dia berpengaruh positif, kenapa kok dia berpengaruh negatif, kenapa kok hipotesisnya didukung, kenapa kok hipotesisnya ditolak. Nah, kemudian untuk penutupnya adalah mengenai keterbatasan dan saran penelitian. Nah, ini penting untuk Anda tampilkan nanti di deskripsi maupun di artikel penelitian Anda nantinya. Kenapa? Kita bisa tahu bahwa ini artikel yang memang nantinya punya potensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Bagaimana pengembangannya? Nah, Anda sampaikan di bagian saran penelitian. Pertama, kita buka mengenai keterbatasannya dulu. Apa sih yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini? Oh, ternyata sampel yang digunakan hanya berjumlah 131 perusahaan. Alasannya apa? Tadi sudah dijelaskan, dari angka sekian menjadi 131 itu tadi ada beberapa kriteria seleksi yang sudah dilakukan. Nah, kemudian dilihat dari nilai adjusted R-square yang relatif kecil, maka untuk penelitian selanjutnya perlu meneliti variabel CD yang lain, misalkan ada faktor kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan yang lainnya. Dari mana kita tahu nilai adjusted R-square-nya kecil? Nah, kita lihat kembali ya, apa yang sudah ada di bagian pengujian statistik tadi, di hasil analisis regresi bergandanya. Nah, ada di sini. Siapa tahu Anda lupa tadi tidak menyimak. Nah, ini nilai adjusted R-square ini sebesar 0,144 atau 44,4%. Nah, kalau ini kita bandingkan dari angka 100% kan jauh ya. Berarti dapat kita simpulkan dari keseluruhan variabel independen yang diteliti pengaruhnya terhadap dependent variable dalam studi ini, yaitu independent variabelnya adalah apa? Corporate governance atau dimensi dari corporate governance. Diukur pengaruhnya terhadap dependent variabelnya apa tadi? IPO underpricing. Nah, ternyata keseluruhan variabel dari dimensi corporate governance tadi itu pengaruhnya relatif kecil. Kenapa kok kecil? Karena cuma 14,4% atau 0,144 ketika kita lihat dari nilai adjusted R-square-nya. Ini kan kurang dari 100%, jauh sekali dan tidak mendekati 100% bahkan. Makanya kita dapat menyimpulkan kalau pengaruhnya itu relatif kecil. Nah, kalau misalkan 50% itu kan berarti termasuk moderat ya. Kalau sampai dia 75% itu dari keseluruhan nilai adjusted R-square-nya misalkan, maka bisa kita simpulkan kalau pengaruhnya itu relatif kuat atau besar, mendominasi dibandingkan variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam studi-studi yang berhubungan dengan IPO underpricing. Nah, oke, itu yang mendasari pemberian saran atau keterbatasan penelitian yang ada di bagian akhir penelitian tadi. Oke, berarti kedepannya harus ngapain nih orang yang ingin menggunakan artikel ini sebagai rujukan untuk studi selanjutnya? Ya,
peneliti berikutnya nantinya diharapkan akan meneliti variabel SIGI yang lain. Corporate governance itu kan nggak cuma tadi yang sudah disebutkan ya, tapi ada juga faktor-faktor lain seperti misalkan di sini disampaikan kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional dan variabel-variabel lain yang relevan dengan SIGI. Nah itu nanti dapatnya dari mana? Bisa nanti akan ada semacam future research atau saran untuk studi ke depan dari studi-studi lain yang relevan dengan IPO. Anda bisa browsing di internet untuk mengetahui faktor-faktornya lebih lanjut. Nah, kemudian bagian lain yang tidak kalah penting adalah daftar pustaka. Nah, ini menunjukkan kalau referensi yang ada di bagian isi dari artikel ini dikutip dari banyak penelitian yang sudah ada sebelumnya maupun buku-buku yang relevan dengan topik yang diteliti. Nah, itu tersampaikan di bagian daftar pustaka. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan mengenai gambaran umum untuk artikel penelitian di bidang manajemen keuangan. Semoga bermanfaat.